Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat, dan salam pengadaan. Terima kasih telah hadir di kelas daring hari ini. Kita akan membahas tentang tata kelola pelaksanaan pekerjaan melalui KPBU. Telah hadir juga fasilitator siang hari ini Bapak Ahmad Husni Tamrin. Selamat siang Pak Husni. Selamat siang, Mbak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga Bapak Ibu juga sehat semua. Untuk kegiatan hari ini akan berlangsung selama 2 jam 30 menit. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan untuk sesi diskusi dan tanya jawab bersama Pak Husni setelah pemaparan disampaikan. Untuk agenda siang hari ini boleh sambil membawa camilan ya Bapak Ibu kalau mungkin belum makan siang. Jangan lupa untuk bawa bekal air minum juga karena kan cukup lama 2 jam setengah ya kita duduk nanti supaya kalau haus juga nggak jauh-jauh ngambil minumnya. Baik, sebelum kita mulai untuk acara siang hari ini juga sudah ada ditemani oleh tim admin, ada Mbak Upi dan Mbak Ira yang akan membersamai kita hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu supaya diberi kemudahan dan kelancaran untuk ilmu yang didapatkan siang hari ini juga mendapatkan keberkahan. Berdoa disilakan, berdoa dicukupkan. Kita ambil gambar terlebih dahulu ya, cek recek kamera. Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf, tombolnya tidak mau. Baik, untuk selanjutnya langsung kami berikan ke Pak Husni. Kepada Pak Husni, disilakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Neno atas penyampaian pembukaannya. Ini Mbak Neno ini adalah pengurus IAPI DPD Jatim ya. Paling tidak ini adminnya DPD IAPI Jatim yang cukup banyak dalam arti banyak perempuannya. Itu Bu Sri Ayu. Jadi ini gambaran bahwa gender ini sudah ditiadakan kalau di DPD IAPI. Baik, saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat ya. Baik, Bapak Ibu Ya, sekalian, saya lihat di sini ada beberapa orang peserta di dalam melaksanakan kerjasama antara pemerintah dan swasta. Ya, makanya di sini KPBU ini sangat dibutuhkan bagi teman-teman yang melaksanakan dengan kerjasama. Ya, dalam arti Bapak Ibu sekalian, kalau KPBU itu memang betul-betul sangat dibutuhkan, terutama kalau yang tidak memakai sumber dana APBN ataupun APBD. Ya, makanya di sini diharapkan paling tidak Bapak Ibu sekalian harus memahami aturan terlebih dahulu. Ya, apa saja prinsip-prinsip dasar kalau Bapak Ibu melaksanakan kerjasama. Ya, dalam hal ini paling tidak Bapak Ibu sekalian harus tahu prinsip dasar dari KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Ya, dalam hal ini perlu kecermatan Bapak Ibu sekalian menyusun dari mana dan kapan harus melaksanakan KPBU. Ya, tapi sebelumnya paling tidak saya akan memperkenalkan diri. Kebetulan nama saya Ahmad Husni Tamrin. Saya sekarang ini masih menjadi aparatur sipil negara ya, terutama di Kementerian PU di bawah naungan BPSDM Kementerian PU ya. Sekarang sudah PU bukan PUPR ya. Makanya di sini diharapkan Bapak Ibu sekalian kalau memang betul-betul berkeinginan mempelajari KPBU, paling tidak ada beberapa hal yang sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu perlu kecermatan. Nah, makanya hari ini saya mencoba menyusun dari outline yang ada di ya.
kementerian maupun yang ada di pembiayaan dalam rangka melakukan KPBU. Ya, jadi outline hari ini paling tidak bagaimana tata kelola kerangka pembiayaannya, kemudian konsep dasar. Ya, konsep dasar berarti nantinya Bapak Ibu sekalian berbicara tentang legalitas hukumnya. Dan konsep dasar B2B. Jadi kerjasama itu bisa dilakukan dengan kedua belah pihak di dalam arti setelah melakukan ikatan kontrak. Ya, paling tidak itu. Makanya perlu saya jelaskan di awal, angka pembiayaan KPBU paling tidak bisa bersumber dari dana APBN yang dilakukan sesuai dengan aturan yang ada atau non swasta, ya, atau non swasta. Makanya di sini perlu kecermatan Bapak Ibu sekalian di dalam rangka melaksanakan kerjasama pemerintah atau pemerintah daerah dengan badan usaha yang terdapat pembagian risiko antara pihak melalui kerjasama. Nah, ini kebutuhan investasi infrastruktur itu antara lain di tahun 2020 sampai 2024 ini cukup signifikan. Nah, makanya di sini sekarang kan banyak efisiensi. Nah, ini makanya perlu kecermatan Bapak Ibu sekalian kalau akan melaksanakan kebutuhan investasi. Ya, di mana pembiayaan pembangunan infrastruktur pada periode 2020 sampai 2024 itu memerlukan upaya kreatif untuk mendorong peran serta investasi masyarakat dan badan usaha. Melalui apa? Skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau yang dinamakan KPBU itu. Makanya di sini timbul gap, ya, bahwa dari tahun 2020 sampai 2024 KPBU itu cukup signifikan. Ada 2,707 triliun yang bisa dianggarkan melalui swasta atau KPBU. Kemudian 37%-nya anggaran dari negara, bisa dari APBN atau APBD. Kemudian 20%-nya muncul dari badan usaha milik negara. Ya, ini gap-nya kan terlalu jauh ini. Makanya potensi untuk melaksanakan penyediaan infrastruktur ini adalah kepentingan umum. Ya, di mana dapat mengisi gap keterbatasan pendanaan pemerintah. Jadi tidak mungkin ya pihak swasta itu melaksanakan juga. Nah, inilah kerjasama-kerjasama yang harusnya sudah disepakati pada saat melaksanakan perencanaan. Ya, oleh sebab itu perlu kecermatan Bapak Ibu sekalian. Mengapa harus memakai KPBU? Ya, salah satu contoh pada saat target pertumbuhan ekonomi semaksimal mungkin pada tahun 2021. Karena apa? Masa pandemi COVID. Kemudian yang kedua, perlu penyelenggaraan sektor real dan sektor strategis lainnya, menyiapkan infrastruktur dengan matang. Makanya gap sebesar 2,707 triliun itu menuntut inovasi pembiayaan. Makanya salah satunya adalah skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha, merupakan opsi pembiayaan infrastruktur yang ada di PUPR. Itu gambaran mengapa KPBU itu sangat diperlukan. Ya, jenis-jenis yang dapat dikerjasamakan, ya, antara lain bidang jalan bisa, pengelolaan limbah bisa, sumber daya air bisa, pengelolaan sampah bisa, air minum bisa, dan perumahan. Nah, itu sudah tercantum di dalam Permen PUPR nomor 2 tahun 2021. Khususnya kalau di perhubungan, paling tidak bisa dengan perkereta apian, bisa dengan pelabuhan penyeberangan,
kebandaraan, dan perhubungan darat. Nah, selain jenis infrastruktur di atas, itu bisa mengajukan. Mengajukan kepada siapa? Menteri. Mengajukan kepada Bappenas. Supaya apa? Dapat di-bundling di dalam rangka melaksanakan KPBU. Nah, inilah jenis-jenis infrastruktur yang bisa dilaksanakan di dalam melaksanakan KPBU. Nah, paradigma baru pembangunan infrastruktur itu dimulai dari pihak swasta, di mana proyek layak ekonomi dan finansial. Apalagi sekarang sumber dana yang ada di APBN maupun APBD itu sangat terbatas. Ya, makanya layak dilaksanakan dengan KPBU. Ya, namun keterbatasan dana kalau Bapak melakukan dengan dana APBN maupun APBD. Nah, khususnya kalau Bapak Ibu lakukan kerjasama dengan BUMN itu mungkin layak dilihat dari segi ekonomi itu layak finansialnya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian melaksanakan dengan sumber dana APBD, yaitu pembiayaan pembangunan infrastruktur aja. Khususnya sumber dana dari APBN maupun dari APBD. Makanya di sini diharapkan kelayakan arah kebijakan pembiayaan infrastruktur di bidang PU itu adalah kelayakan proyek dalam arti untuk pekerjaan konstruksi. Ya, makanya kalau layak secara ekonomi dan finansial bisa dilakukan dengan KPBU Unsolicited Business to Business. Nah, itulah kelayakan proyek kalau Anda melakukan dengan pembiayaan KPBU. Kemudian kalau layak secara ekonomi dan finansial manajerial, itu KPBU dengan dukungan pemerintah. Salah satu contoh yaitu pembangunan jalan tol. Ya, kemudian pembangunan 3.000 juta perumahan. Itu bisa dilakukan dengan KPBU. Kemudian kalau itu layak secara ekonomi, namun tidak layak finansial, itu penugasan dari BUMN. Ya, KPBU dengan availability payment. Nah, inilah tata kelola kalau arah kebijakan pembiayaan infrastruktur yang ada di PU. Ya, paling tidak konsep apa dan bagaimana konsep KPBU, ya harusnya pemerintah dengan badan usaha itu melakukan kontrak, di mana pemerintah itu melakukan memiliki aset dan otomatis kewajiban pelayanan publik. Badan usahanya apa? Memiliki keahlian dan finansial, serta profit oriented. Ya, oleh sebab itu KPBU merupakan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum, mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pejabat fungsional. Jadi KPBU itu bukan merupakan pengalian kewajiban yang perlu diingat oleh Bapak Ibu sekalian. KPBU bukan merupakan privatisasi barang publik. Ya, jadi bukan aset pemerintah. Kemudian KPBU bukan merupakan pinjaman. Ya, itu yang perlu dicermati oleh Bapak Ibu sekalian di dalam melaksanakan bagaimana konsep KPBU itu berjalan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya manfaatnya. Ya, manfaat dari KPBU paling tidak adalah transfer of knowledge. Ya, melalui KPBU diharapkan ada transfer pengetahuan dan teknologi dari pihak swasta kepada pemerintah, entah itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, project delivery.
di mana target spesifik periode konstruksi membuat pihak swasta menyelesaikan proyek sesuai dengan kesepakatan sehingga terhindar dari siklus anggaran multi-years. Karena apa? Multi-years itu sudah dibatasi. Dibatasi berapa tahun? 3 tahun anggaran. Ya, makanya di sini perlu kecamatan Bapak melaksanakan benefit skema KPBU. Yaitu apa? Risk sharing. Adanya alokasi risiko bagi kedua belah pihak. Adanya risiko bagi kedua belah pihak. Entah itu di pihak swasta maupun entah itu di pihak pemerintah. Yang juga meningkatkan kearifan proyek. Ini gambaran kalau Anda melakukan ya benefit skema KPBU terhadap apa? Risk sharing. Jadi mengurangi risiko bagi kedua belah pihak. Kemudian yang keempat mengenai benefit skema KPBU adalah potensi investasi. Keberhasilan suatu daerah menyelenggarakan KPBU dapat menjadi pintu masuk investasi bagi swasta lainnya. Nah, inilah manfaat benefit skema KPBU. Supaya Anda mengetahui bahwa KPBU perlu, tidak, sangat perlu. Ya, makanya kalau Bapak Ibu sekalian tidak mempunyai dana, bisa dilakukan dengan sharing benefit. Ya, makanya keuntungan dalam memilih KPBU dalam penyedia infrastruktur paling tidak pertama tersedianya alternatif sumber pembiayaan. Kemudian yang kedua, pelaksanaan menyediakan infrastruktur lebih cepat. Dan yang ketiga, berkurangnya beban APBN maupun APBD dalam jangka pendek dan risiko pemerintah. Kemudian yang keempat, infrastruktur yang dapat disediakan semakin banyak, serta kinerja layanan masyarakat semakin banyak juga. Makanya diperlukanlah akuntabilitas dapat lebih ditingkatkan. Nah, inilah keuntungan kalau Bapak Ibu sekalian melaksanakan ya KPBU dalam melakukan penyediaan infrastruktur. Makanya di sini diharapkan ya jangan sampai Bapak Ibu melakukan inventory kesalahpahaman terhadap KPBU. Karena apa? Investasi badan usaha bukan sumbangan gratis kepada pemerintah dalam penyediaan layanan publik. Kemudian yang kedua, KPBU bukan merupakan privatisasi barang publik. Maksudnya yang bagaimana? Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau melakukan suatu proses pengadaan, salah satu contoh, nanti aset itu masuknya kemana? Ya, masuknya ke pemerintah. Tapi kalau itu ya bukan merupakan barang gratisan bagi badan usaha, ya harusnya dilakukan pada pelayanan publik. Kemudian yang ketiga, KPBU bukan merupakan sumber pendapatan pemerintah, bukan sumber pendapatan pemerintah yang membebani masyarakat dan pemberi pelayanan umum. Makanya KPBU bukan merupakan pinjaman pemerintah kepada badan usaha. Jadi pembiayaan itu bersama-sama nantinya. Ya. Jadi KPBU bukan mengalihkan kewajiban pemerintah dalam menyediakan layanan kepada masyarakat. Tetapi KPBU merupakan biaya untuk merancang pembangunan dan pengoperasian proyek-proyek infrastruktur kepada badan usaha. Ya. Jadi ini gambaran kesalahpahaman terhadap KPBU.
Nah, ini pada tahap pelaksanaan KPBU paling tidak ada 3 tahapan yang harus dilakukan. Pertama, pada tahap perencanaan, apa saja yang harus dilakukan. Kemudian pada tahap penyiapan, apa saja yang harus dilakukan. Dan yang ketiga, transaksi. Bagaimana tata kelola kalau Anda melaksanakan transaksional. Nah, itulah tahapan-tahapan yang harus dilakukan terhadap pelaksanaan KPBU. Contoh, pada tahap perencanaan, Bapak Ibu sekalian harus menyusun apa? Rencana anggaran. Di mana outputnya itu adalah seluruh pelaksanaan KPBU. Kemudian setelah tahu menyusun rencana anggaran, baru masuk penganggarannya. Penganggarannya melalui apa? Apakah sumber dananya APBN atau APBD? Ini tergantung dari tahap penyusunan rencana anggaran. Kemudian ketiga, identifikasi proyek KPBU. Mana-mana saja yang bisa dilakukan dengan KPBU, lakukanlah dengan KPBU. Tapi kalau itu tidak bisa dilaksanakan dengan KPBU, jangan memaksakan melakukan melalui KPBU. Ya, menjadikan bumerang bagi pejabat penandatanganan kontrak. Hal-hal ini perlu diidentifikasi kalau Bapak Ibu melakukan proyek KPBU. Apa saja? Studi pendahuluan. Kemudian konsultasi terhadap publik yang akan melaksanakan. Serta keputusan kelanjutan rencana KPBU. Makanya di situ harus dituangkan di dalam nota kesepahaman atau yang dinamakan MOU. Ya, boleh nggak MOU dengan 2 atau gabungan lebih dari 2? Boleh-boleh saja asalkan sudah melakukan MOU. Kemudian yang kelima itu menyusun daftar rencana KPBU. Ya, di mana ada kesepakatan, format, dan koordinasi dengan stakeholder. Dan yang terakhir, penganggaran dana KPBU. Nah, itulah tahap-tahap perencanaan yang harusnya dilakukan oleh seorang pejabat penandatanganan kontrak. Kemudian pada tahap penyiapan, paling tidak apa saja yang harus dianggarkan. Kemudian menyiapkan kajian awal pra-studi kelayakan. Dan menyimpan kajian akhir pra-studi kelayakan. Nah, ini pada tahap penyiapan sampai Bapak Ibu sekalian melaksanakan penyiapan kajian akhir. Kemudian tahap yang terakhir yaitu transaksi. Bagaimana Anda melakukan penganggaran dari seluruh yang akan dilakukan menurut outputnya. Kemudian yang kedua, pengadaan KPBU. Dalam arti dokumen itu berlaku saat melakukan pra-kualifikasi atau dokumen permintaan proposal terhadap pengadaan KPBU. Kemudian transaksi ketiga, penandatanganan perjanjian KPBU. Yang tadi sudah dilakukan perikatan kontrak tadi. Ya. Kemudian setelah melakukan penandatanganan, baru pengajuan izin yang diperlukan untuk biaya umum pelayanan. Ya, makanya di sini disebutlah pemenuhan pembiayaan secara financial course. Itu dokumennya apa saja? Ya, dokumen persyaratan pendahuluan dan laporan berkala KPBU. Nah, di mana laporan KPBU itu harus dicermati nantinya terhadap laporan harian, terhadap laporan mingguan, maupun terhadap laporan bulanan. Nah, itulah jadi suatu tahap pelaksanaan. Ya, jadi perlu diingat tahap-tahap yang pelaksanaan KPBU mulai perencanaan, penyiapan, dan transaksi.
Itu tahapan-tahapan yang harus diperhatikan kalau Bapak Ibu sekalian melaksanakan perencanaan. Nah, bagaimana tahap pelaksanaan KPBU Solidit? Ya, dilaksanakan oleh menteri atau kepala daerah sebagai penanggung jawab proyek kerjasama. Ya, jadi pada tahap perencanaan proyek kerjasama perlu dilakukan apa? Identifikasi dan pemilihan. Kemudian menetapkan dan prioritas yang akan dilakukan. Kemudian ada dokumen studi pendahuluan. Ini pada tahap perencanaan proyek kerjasama. Kemudian ada yang namanya penyiapan proyek kerjasama. Nah, di sini perlu penyiapan kajian awal prastudi, kelayakan, dan penyiapan kajian persiapan. Nah, pada tahap transaksi proyek kerjasama itu ada dua yang harus Anda lakukan pada saat penyelesaian kajian akhir atau pra-SK dengan rancangan rencana pengadaan. Ya, itu dalam arti bisa dilakukan pada tahap perencanaan dan pada tahap pelaksanaan penandatanganan kontrak. Serta Anda harus cermat terhadap manajemen pelaksanaan perjanjian kerjasama. Jadi yang disebut MPPK. Ya, oleh sebab itu perlu kecermatan nantinya pada saat manajemen pelaksanaan itu berjalan. Ya, dalam arti perencanaan, manajemen pelaksanaan perjanjian kerjasama, pertama pembentukan unit manajemennya. Ya, pembentukan unit manajemennya. Kemudian pada tahap pelaksanaan, paling tidak tahap prakonstruksi itu harus sudah fix. Kemudian tahapan konstruksi bagaimana dan tahapan operasional. Ya. Nah, inilah tahapan-tahapan pelaksanaan KPBU secara solicited. Ya, jadi itu tahapannya. Mudah-mudahan ini di pemahaman Bapak sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, pada tahap Bapak Ibu melaksanakan pelaksanaan secara unconsolidated, ini tahapannya Bapak Ibu sekalian harus cermat. Terhadap apa? Badan usaha yang mengajukan minat terhadap usulan proyek. Setelah mendapatkan balasan surat persetujuan dokumen pra-facilitate study. Jadi pada saat Bapak Ibu melaksanakan suatu FS, kemudian mengajukan dokumen pra-FS, ya, kemudian mereview kesesuaian kriteria unconsolidated dan substansi dokumen pra-SF. Baru menyempurnakan substansi dokumen pra-FS. Baru melanjutkan pembuatan dokumen ya FS, baru setelah itu selesai mengajukan FS dan kelengkapannya. Ya. Selesai, baru menetapkan sebagai prakarsa dan penawaran berbentuk kompensasi, baru dilakukan pemilihan bentuk kompensasi dan menetapkan kompensasi. Nah, dari sini semua tahapan usulan proyek itu bisa dilakukan oleh tim independen. Apa saja? Tidak termasuk rencana induk sektor yang bersangkutan. Kemudian kesesuaian lokasi proyek dengan RTW, rencana tata ruang wilayah. Kemudian terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan. Serta keterkaitan antara sektor infrastruktur dan antar wilayah. Jadi perlu kecermatan apa-apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dan apa-apa saja yang dilakukan oleh badan usaha.
Makanya di sini diharapkan Bapak Ibu sekalian, pada saat Bapak Ibu melakukan dokumen-dokumen tersebut, Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakan rencana bentuk kerjasamanya. Ya, makanya perlu keterlibatan ya yang terlibat dalam KPBU. Salah satu contohnya, kalau Bapak Ibu sekalian melaksanakan melalui PJPK, penanggung jawab proyek kerjasama. Itu bisa dilakukan oleh menteri, atau kepala lembaga, atau kepala daerah. Kemudian kalau badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, di mana mempunyai badan hukum. Ya. Kemudian kalau Bapak Ibu melakukan melalui badan usaha, paling tidak kapan dibentuknya KPBU dan kapan bagaimana pembayaran melalui jasa konstruksinya. Itu skema-skema yang perlu diperlihatkan. Makanya pihak lain itu bisa Bappenas, bisa Menteri Keuangan, bisa Menko Bidang Perekonomian, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Jadi ini keterlibatan ya pihak yang terlibat di dalam KPBU. Makanya di sini diharapkan Bapak Ibu sekalian harus paham terhadap apa? Pengembalian investasi KPBU. Ya, di situ terbagi dalam 3 kategori. Pengembalian investasi atau user payment dan availability payment. Nah, makanya risiko-risiko ini menjadikan tugas dan tanggung jawabnya pejabat penandatanganan kontrak. Nah, itu risiko-risiko yang terjadi. Kalau di pihak swasta, paling tidak risiko demand dan risiko pendapatan pada sektor swasta. Ya, makanya di sini perlu kecermatan Bapak Ibu sekalian di dalam mempergunakan KPBU. Mungkin itu sekedar gambaran ya, share screen dari prinsip-prinsip kalau Bapak melakukan KPBU. Sebelum saya lanjutkan ke perencanaan KPBU, ada yang perlu dipertanyakan? Silakan Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa pertanyaan Pak di slide dulu. Saya coba ditampilkan slidonya. Oke, Pak. Setelah pesan-pesan berikut ya, Pak. Yo. Boleh minum dulu, Pak. Wah, ini peserta favorit ini, Pak. Tidak menyebutkan nama. Dia adalah Ano, kakak Ano dan kakak Ano. Kita bacakan ya, Bapak Ibu, Ya. Ano-Anonya. Tapi nanti kalau ada tanggapan, silakan langsung dibuka mic-nya. Untuk Ano yang pertama, Pak, saya masih bingung, Pak. Apa beda KPBU dengan pelaksanaan pengadaan barang jasa pada umumnya? Apakah badan usaha berbeda dengan penyedia? Monggo, Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu Anus. Ya. Anonimus, Pak. Jangan Anonimus, gitu, Pak. ya. Salah, Pak. Bukan Anus, Pak. Beda lagi. Ano ya, Pak. Gitu aja, Ya. Pak. Jadi yang penting bagi Bapak Ibu sekalian, apa beda KPBU dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa? Kalau itu Bapak Ibu sekalian melaksanakan pengadaan barang dan jasa, itu tahu sumber dananya. Ya, tahu sumber dananya. Dalam arti Bapak Ibu sekalian melihatnya ke dalam ruang lingkupnya. Ya, kalau itu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, ruang lingkupnya kan cuma ada 4. Bisa bersumber dari dana APBN, bisa bersumber dari dana APBD, bisa bersumber dari dana pinjaman atau hibah. Nah, itu aja. Tapi kalau KPBU itu bisa dilakukan 2 sumbernya. Dari sumber swastanya dan dari sumber pemerintahnya. Ini yang harus bisa membedakan. Tapi kalau itu pengadaan barang dan jasa, itu sumber dananya cuma 1. Ya, jadi perlu diingat.
Ya, makanya di sini perlu kecermatan Bapak Ibu sekalian melaksanakannya. Itu bisa dilakukan dengan badan usaha dalam arti berbentuk ya perseroan atau berbentuk ya melakukan melalui pelaksanaan. Beda kalau penyedia itu harus dilakukan melalui proses pengadaannya. Nah, itulah bedanya kalau Bapak melakukan dengan sumber dana KPBU atau dengan sumber dana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Mungkin itu Ibu atau Bapak anonimus. Kemudian yang kedua apa, Mbak? Ini belum ada yang memberi tanggapan yang bertanya. Apakah ada sanggahan atau ada mau ditambahkan pertanyaannya, Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu sekalian. Ini sangat Sudah cukup jelas atau bagaimana? Kita ya, hitung sampai 3 ya, Pak. Kalau nggak ada, kita nah, lanjutkan. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua, Pak. Untuk jenis infrastruktur yang bisa dikerjasamakan, apakah konstruksi gedung termasuk dalam kategori perumahan atau memang tidak termasuk, Pak? oke. Baik, ini salah satu contoh tadi itu berupa ya salah satunya kalau itu konstruksi bisa jalan tol, bisa sumber daya air ya. Ya, salah satu contoh yang terlihat ya paling tidak itu jalan tol. Itu tidak semua dilakukan melalui sumber dana APBD atau APBN. Makanya itu kerjasama dengan investor, investasi pihak swasta ke dalam pemerintah. Ya, makanya di sini perlu juga kalau memang betul-betul itu termasuk dalam konstruksi gedung, kemudian itu nantinya aset milik siapa, itu harus dilakukan nota kesepahaman dulu kalau melaksanakan dengan KPBU. Karena apa? Nantinya kalau itu pekerjaan konstruksi gedung, itu harus dilakukan berita acara serah terima. Mana yang tadinya sumber dana itu dilangsungkan, dan mana sumber dana dari pihak swasta yang dilangsungkan. Nah, apakah nanti pada saat melaksanakan pemeliharaan ataukah pada saat Bapak Ibu sekalian melakukan investasi terhadap gedung itu kalau itu pihak swasta. Ini salah satu contohnya, paling tidak ada gedung yang ada di kota Surabaya, kalau nggak salah itu ada gedung yang namanya uh, Ciputra. Nah, itu lahannya milik pemerintah kota Surabaya, tapi gedungnya dibangun oleh pihak swasta. Nah, itu nantinya bagaimana? Nah, itu harus dituangkan dalam nota kesepahaman atau MOU tadi. Nah, itu Mbak Neno yang bisa saya sampaikan terhadap kerjasama konstruksi gedung. Ada tanggapan, Mbak Neno? Ya, gimana Bapak Ibu yang menanyakan? Soalnya saya Adakah nggak yang... bisa melihat Bapak Ibunya soalnya. Loh, pakai sebelahnya, Pak. Hah? Sebelahnya itu ada tombol meeting, Pak. Ini kan Bapak di atas itu kan Zoom Workplace itu kan ada ira screen sama meeting. Jenengan klik yang meeting nanti kelihatan wajahnya. Yuk. Oh, ya. Lah, terlihat kan? Tapi seledonya nggak terlihat. Oh iya, nanti kalau mau lihat slide-nya ya sebelahnya, mau lihat Bapak Ibunya di Oh, sebelahnya gitu, Pak. oke. Oke, lanjut ya, Pak. Yuk, lanjut. Nah, ini ada dari Pak Aryo. Pak Oh, Aryo, Pak Rio eh, mana ini? Tapi Pak nggak Aryo, ada orangnya. tadi ada sih Pak tadi, Oh, ada kok tadi tadi Pak. ada. Ini, Oh ya, silakan. kita tanya, kita bacakan dulu ya Pak Aryo. Untuk Nah, pertanyaannya, Pemda kami apakah bisa KPBU dengan maskapai pesawat Pak, misal Susi Air, untuk penerbangan bersubsidi? Saya bisa konsultasi langsung terkait KPBU. Oh bisa, tenang Pak Aryo. Silakan Pak Husni. baik, terima kasih Pak Aryo. Itu bisa dilakukan asalkan yang pertama adalah Anda melakukan kerjasama dalam tertuang di dalam MOU, yaitu yang disebut tadi nota kesepahaman.
Ya, Bapak di pemerintah daerah itu akan mensubsidi berapa persen, kemudian di pihak swasta berapa persen, tapi harus diingat, di dalam nota kesepahaman itu harus tertuang apa saja yang perlu dikerjasamakan. Nah, itu. Mungkin itu yang perlu dicermati dalam arti apakah Bapak nantinya menjadi investasi, bukan. Jadi KPBU itu tidak mengandung profit oriented, di mana kedua belah pihak itu sama-sama diuntungkan dalam arti melaksanakan kerja sama. Mungkin itu Mbak Neno. Baik, Pak. Pak Aryo, sementara belum ada, nanti kalau sudah terlihat lagi kita Hmm, tanyakan tanggapannya ya, Pak. ya Ini silakan. sepertinya pertanyaan lanjutan dari yang sumber dana tadi, Pak. Hmm, Perbedaannya dengan PBJ tadi mungkin ya. Lanjutannya berarti perbedaan utamanya di sumber dananya ya, Pak, antara KPBU ya, dengan pengadaan. Singkat ya, Pak. Iya, gitu ya, Pak. ya. Jadi perlu kecermatan ya di dalam arti melakukan identifikasi pada saat melaksanakan menyusun rencana anggaran biaya. Ya, salah satu contohnya kalau Bapak Ibu melakukan KPBU terhadap apa? BLUD, Badan Layanan Umum. Itu bisa dilakukan? Bisa. Oh, benar. Bahkan nota kesepahamannya itu dengan siapa saya melakukan kerjasama. Bingung. Ya, paling tidak itu. Mungkin itu Mbak Neno yang perlu saya sampaikan terhadap kerjasama sesuai dengan KPBU. Iya, iya, Pak. Maaf, Pak. Audionya ini ngajak bermain dia, Pak. Anu, Pak, ada pertanyaan selanjutnya. Sebentar, Pak. Saya bingung. Dari Bu Sri, Pak. Bu Sri dibuka aja, mic-nya. Oh, ya audionya aja ya, Pak, ya. Langsung ya. Iya. Silakan, Bu Sri. Silakan Bu Sri. Ini diskusi nggak apa-apa ini Bu. Iya, Bu. Ini Lebih lebih langsung nyaman nih. langsung dituangkan, Bu, Ya, dalam ucapan. oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Suaranya Ya, bisa terdengar, J. oh Jelas, Bu. sudah jelas Bu. Oh iya, terima kasih. Bapak, kami posisinya di UKPBJ. Ya, Nah, mohon memang izin di Bu Sri. tahun ini di pertengahan tahun ini kita memang sedang ada tahap rencana mau ada KPBU dan itu sudah mulai ada sosialisasi Hmm, dan rencananya timelinenya itu nanti di tahun 2026 itu hmm, kita sudah ada kontrak seperti itu. hmm, Nah, hmm, posisinya kemarin itu sedang sosialisasi termasuk dengan Bappenas. hmm, hmm, Cuma memang kalau kami lihat dari apa tahapan atau jadwal gitu nih Pak, itu hmm, memang posisi yang di PBJ itu kalau saya lihat itu hanya pada saat di transaksi sih. Karena hmm. kalau kami Ya, lihat di perencanaan, kemudian ada tahapan perencanaan itu pasti di Bapeda itu. Kalau kami lihat itu ya. memang di Bapeda ya. Kemudian seiring itu kemudian di penganggaran gitu ya di Hmm, BKAD. Nah, saya lihat di situ tuh kalau saya lihat di jadwal atau di posisi timelinenya itu posisi kita hanya pada saat transaksi yang itu tuh nyempil gitu ya. Hanya hmm. pada saat di transaksi gitu nggih. Apakah Ya. betul pemahaman saya seperti itu? Matur nuwun Bapak. Baik, terima kasih Bu Sri. Yang sangat penting di dalam arti di dalam melaksanakan perencanaan itu Ibu harus lakukan identifikasi. Karena apa? Nantinya Ibu harus cermat terhadap jenis pengadaannya. Ya, jenis pengadaan kan ada empat, Bu. Ibu harus kelompokkan itu. Mana yang masuk barang, mana yang masuk pekerjaan konstruksi, dan masa yang masuk jasa konsultan. Ya, makanya di sini Ibu harus cermat juga terhadap apa? Sumber pendanaannya. Ya, sumber pendanaannya itu melalui pure APBD ataukah sebagian-sebagian. Kalau itu namanya pure APBD, itu nggak bisa dilakukan KPBU, Bu. Harus dilakukan melalui proses pengadaannya. Nah, itu kecuali ada yang melakukan investasi terhadap pekerjaan tersebut, tapi harus didahului
nota kesepahaman dulu, MOU dulu, Bu. Mana yang akan dilakukan KPBU-nya. Ya, proses pengadaannya hampir Izin sama. Pak, izin ya Pak, izin. Aha. Eh, Memang di kami sudah mulai mengerucut sih Pak. Itu memang ada investasi, calonnya memang harus ada calon investor, memang ada. Hmm. Kemudian pola skemanya juga memang benar-benar KPBU dan Hmm. ini untuk PJU. Oh, Eh, gitu. Ya, nominalnya bahkan sudah ada skema penganggarannya, apa total nilai yang dibutuhkan gitu sih. Ya, Betul. itu tapi memang itu bukan di kami ya, itu memang bukan di ranah kami. Kami itu arahnya di BKAD sebagai yang anggaran gitu nggih. Nah, Hmm. sehingga kami kemarin memang dilibatkan untuk awal proses ini dan kami lihat itu memang posisi kami itu nanti akan hanya ada di pada saat Prosesnya aja. transaksi atau mulai mengevaluasi badan usaha ini sih. Iya, jadi pada saat proses evaluasinya aja, Bu. Nah, itu yang penting Ibu cermati nanti. Bener nggak ada MOU-nya? Kalau nggak ada, ya nggak bisa, Bu. Nah, itu yang harus dicermati. MOU-nya itu sejauh mana? Nah, itu harus masuk di dalam dokumen Bill of Quantity-nya, Bu. Itu ya, Bu Sri. Matur nuwun, Pak. Sami-sami, Bu Sri. Silakan, ada lagi? Mbak Neno? Ya Pak, ada di slide 1 sebentar. Ini Pak, entah siapa yang bertanya ya. Bapak Ibu Anonimus, apakah ada aturan pembatasan waktu untuk infrastruktur yang dibangun badan usaha harus diserahkan ke pemerintah, Pak? Jadi gini, kalau itu pekerjaan konstruksi, paling tidak menyesuaikan dengan dokumennya, ya. Makanya perlu kecermatan pada saat melakukan serah terima. Ini nantinya mau diserahkan kepada pemerintah ataukah ya investasi yang tadinya dimasukkan itu bagaimana tata kelolanya nantinya? Apakah bisnis to bisnis ataukah cukup dengan apa pembiayaan pemeliharaan aja. Nah, ini makanya di situ harus dijelaskan di dalam kerjasamanya. Namanya aja KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Mungkin itu Pak Anonimus atau Ibu Anonimus. Iya Pak, Mbak Neno masih ada telepon. Saya jawab, Nah, saya dulu yang menjawab. Ini ya untuk Bapak Ibu, apakah ada yang menanggapi? silakan Pak Ibu Ya, sekalian. Ini saya belum masuk ke tahap perencanaan KPBU. kalau misalnya memang belum ada tanggapan, mungkin bisa dilanjut dulu aja Pak, materi selanjutnya. Baik, terima kasih Mbak Ira atas informasinya. Saya lanjutkan paling tidak ini ya perencanaan KPBU ya, bagaimana melakukan perencanaan terhadap KPBU ya. Makanya di sini saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian banyak ya komen-komen yang perlu disikapi pada saat melakukan perencanaan KPBU. Ya, outline kita paling tidak ini penyiapannya ini paling tidak ini dikhususkan kalau Bapak melakukan prakarsa usaha unsolicited ya dengan di mana penyiapan prakarsa unsolicited ini memang betul-betul harus disiapkan pada tahap perencanaan. Nah, ini jadi proyek KPBU itu terbagi dalam dua ya, solicited dan unsolicited ya. Jadi beda nantinya pada saat perencanaan itu kalau solicited itu adalah Bapak melakukan identifikasi proyek yang akan dilakukan KPBU. Kemudian ada studi pendahuluan ya, studi pendahuluan dan outline-nya apa? Business case.
Jadi penyiapannya adalah bisnis case serta finalisasi bisnis case-nya. Itu kalau Bapak melakukan prakarsa pemerintah solicited. Kalau yang unsolicited, pada saat melaksanakan ya perencanaan, pemrakarsa proyek mengajukan proposal dan dokumen prastudi kelayakan (FS-nya) kepada siapa? Pemerintah. Baru dilakukan evaluasi dokumen pra-SF. Untuk mendapatkan apa? Persetujuan. Baru badan usaha itu, pemrakarsa, menyerahkan FS-nya. Baru dilakukan evaluasi FS-nya. Nah, inilah pada tahapan perencanaan kalau Bapak melakukan melalui prakarsa pemerintah dan prakarsa badan usaha. Ya, jadi perlu dicermati mana yang Bapak Ibu akan pakai. Baru nantinya pada saat selesai melaksanakan perencanaan, baru transaksional. Apakah itu kalau melalui solicited, itu melakukan melalui prakualifikasi. Ya, baru request proposalnya, baru melaksanakan bid award-nya dalam arti dokumen transaksinya. Ya, baru tanda tangan, kemudian baru pembayaran, baru melaksanakan konstruksi, dan baru melaksanakan operasi dan pemeliharaan. Ya. Nah, itulah tata kelola kalau Bapak melakukan pelaksanaan perjanjian KPBU. Kalau itu yang pihak swasta, paling tidak Bapak Ibu melakukan pada saat transaksi itu penerbitan surat persetujuan. Baru proses pengadaannya, tanda tangan perjanjian, baru financial close-nya, baru pelaksanaan konstruksi, serta pemeliharaan dan maintenance-nya, dan serah terima pekerjaannya. Nah, inilah tata kelola kalau Bapak Ibu sekalian melaksanakan proyek KPBU. Ya, di mana pilihannya ada pemberi kompensasi kepada badan usaha, paling tidak pemberian tambahan nilai 10% dari dokumen pengadaan. Kemudian bisa juga dilakukan raise to match. Jadi semua risiko itu ditanggung berdua. Serta pembelian prakarsa KPBU itu harus disetujui terlebih dahulu dari siapa? Ya, pejabat jabatan pekerjaan suatu proyek konstruksi. Nah, inilah proyek KPBU atas prakarsa pemerintah yang dinamakan solicited dan atas prakarsa dari badan usaha atau unsolicited. Ya, jadi perbedaannya cukup signifikan antara solicited dan unsolicited. Itu gambaran-gambarannya pada tahap perencanaan. Kemudian ya, perencanaan KPBU ini sepertinya disesuaikan dengan peraturan menteri, ya, di mana peraturan menteri yang dipakai adalah peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2021, di mana di situ ada lampiran bab 2 tahapan perencanaan KPBU. Nah, prosesnya paling tidak Bapak Ibu harus pada tahap perencanaan itu harus menyusun rencana anggaran dana KPBU sesuai dengan kewenangannya. Ya. Kemudian pembangunan sebagian konstruksi dan pembayaran ketersediaan layanan. Jadi di dalam Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2021 itu sudah dijelaskan bahwa kalau Anda melaksanakan pada tahap perencanaan, paling tidak Bapak Ibu sekalian harus runtun di dalam melakukan identifikasi.
Ya, runtunnya dalam arti pada tahap perencanaan itu harus dilakukan apa? Rekomendasi keterpaduan, kemudian penyusunan rencana umum proyek KPBU, dan penyusunan studi pendahuluan dan konsultasi publik. Baru bisa mengambil keputusan tindak lanjut rencana KPBU, serta menyusun daftar KPBU dan pengkategorian KPBU. Nah, itu sudah diatur di dalam Permen BU PR nomor 2 tahun 2021. Dan perencanaan KPBU ada di Permen Bappenas nomor 2 tahun 2020. Jadi itu sudah jelas untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan penyediaan infrastruktur serta koordinasi perencanaan pengembangan rencana KPBU. Sudah diatur di 2 permen itu, satunya Permen PU dan satunya Permen Bappenas. Ya. Jadi ini pada tahap perencanaan. Kemudian penyusunan rencana anggaran dana KPBU itu dilakukan oleh pimpinan unit organisasi. Dalam hal ini pelaksanaan nantinya perlu ada perencanaan KPBU, penyiapan KPBU dan transaksinya, kemudian KPBU dan pelaksanaannya, serta perjanjian KPBU. Setelah selesai menyusun rencana anggaran, baru Bapak Ibu lakukan identifikasi dan usulan penetapan KPBU. Ya, dalam hal ini pemberian rekomendasi keterpaduan proyek KPBU dengan pengembang kawasan. Ya, pengembang kawasan itu sudah dimasukkan ke dalam nota kesepahaman, serta menyusun studi pendahuluan (FS-nya). Ya, penganggarannya bagaimana? Unit organisasi menganggarkan dana untuk kegiatan tahap perencanaan. Antara lain apa? Menyusun studi pendahuluan, pelaksanaan konsultasi publik, dan kegiatan pendukung lainnya. Nah, ini salah satu contoh kalau Bapak melakukan studi pendahuluan pada tahap perencanaan. Ya, jadi ini paling tidak studi pendahuluan itu memuat paling sedikit profil rencana proyek KPBU. Kemudian alasan kebutuhan dan tingkat kepentingan ketersediaan proyek. Jadi ini hampir sama dengan kalau Bapak Ibu sekalian menyusun kerangka acuan kerja. Ya. Jadi kajiannya apa saja? Analisis kebutuhan, kemudian kriteria kepatuhan, dan kriteria faktor penentuan nilai manfaat. Value for money-nya. Ya. Manfaatnya apa nantinya kalau Bapak melakukan kerjasama dengan KPBU. Kemudian analisa bentuk kerjasamanya, serta potensi pendapatan dan skema pembiayaan proyek. Serta rekomendasi rencana tindak lanjut kalau itu memang betul-betul akan dilaksanakan. Ya, jadi paling tidak tahap perencanaan KPBU ini sangat penting sekali, khususnya pada tahap perencanaan pra-studi. Ya, makanya di situ konsultasi publik, paling tidak Bapak Ibu sekalian harus cermat terhadap aturan-aturan tadi, yaitu aturan Permen dan aturan Perbanas. Ya, itu sangat memperoleh pertimbangan mengenai manfaat maupun dampak KPBU. Ya, dalam hal ini outputnya apa? Kalau Bapak melakukan konsultasi publik, menerima tanggapan dan masukan, serta melakukan evaluasi. Makanya di sini ya kategori KPBU dalam daftar rencana KPBU paling tidak cermat terhadap proses penyiapan dan cermat terhadap siap ditawarkan. Ya, paling tidak itu sesuai dengan sektor. Kalau itu KPBU yang siap ditawarkan memperoleh kepastian sudah. Jadi biaya-biaya infrastruktur yang pasti itu harus sudah pasti kesiapan KPBU.
telah menyusun kajian lingkungan hidup, rencana detail spesifikasi, keluaran, serta rancangan struktur pengembalian investasi. Ya, telah melakukan analisis model keuangan. Nah, hati-hati karena ini bentuknya kerjasama, paling tidak apa? Kerjasama yang berbentuk apa? Joint operasional ataukah ya kerjasama secara umum terhadap proposal yang diserahkan. Itu gambaran pada saat melaksanakan menyusun daftar infrastruktur yang ada di KPBU. Kemudian penyiapan KPBU. Ya paling tidak pada tahap penyiapan, Bapak Ibu sekalian jangan sampai melanggar ya Permen PU nomor 2 tahun 2021. Bagaimana penyiapan prastudi kelayakan? Ya, kemudian konsultasi publik, baru mengajukan dukungan pemerintah dengan jaminan pemerintahnya, dan pengajuan dokumen permohonan fasilitas, serta jangan lupa identifikasi kebutuhan atas tanah. Ini supaya apa? Nanti penyusunan dokumen prastudi kelayakan itu memang betul-betul disikapi oleh kedua belah pihak. Ya, paling tidak dilakukan 2 tahap. Kajian awal prastudi kelayakan, ya. Kemudian ada kajian prastudi kelayakan. Kemudian menyusun dokumen penyiapan dalam 1 tahap, ya. Di dalam menyusun dokumen prastudi kelayakan, paling tidak merupakan proyek yang telah memiliki contoh proyek kerjasama. Ya, jangan sampai Anda melakukan tidak kerjasama. Ya, kemudian kajian awal prastudi kelayakan yang dilakukan untuk menilai kelayakan KPBU yang disebut outline business to case. Kemudian pemutakhiran kajian awal yang dilakukan melalui kelayakan proyek. Jadi isi studi kelayakan itu ada kajian aspek hukum, ya, kajian teknis, ada kajian ekonomi dan komersial, ada kajian lingkungan dan sosial, ada kajian bentuk kerjasama dalam penyediaan infrastruktur, dan kajian risiko. Kajian dukungan pemerintah dan atau jaminan pemerintah. Jadi itu bisa dilakukan pada saat melakukan outstanding issue dan rencana kerja. Serta penyelesaian outstanding issue, jangka waktu penyelesaiannya kapan. Nah, itulah gambaran-gambaran yang bisa dilakukan di dalam melaksanakan KPBU. Ya, perencanaan itu memang betul-betul harus ideal di dalam melaksanakan transaksi nantinya. Ini kajian dasar hukumnya, paling tidak saya tidak menyebutkan ya, dasar hukumnya itu ada di Permen PUPR nomor 2 dan Permen Perbanas nomor 20 ya tadi itu. Ini ada di sana semua. Legalitas hukum yang harus dipatuhi di dalam melaksanakan perencanaan KPBU. Ya, saya tidak akan menyebutkan bab per babnya, paling tidak bab-bab yang perlu diperhatikan saya cantumkan di dalam melakukan pelaksanaan KPBU. Ya, kajian mengenai hal yang perlu ditindaklanjuti atau yang dinamakan outstanding issue tadi, tolong cermati terhadap identifikasi isu kritis. Ya, jangan sampai terjadi seperti salah satu contohnya KPBU Hambalang. Nah, itu kan sekarang terbengkalai kan? Nggak ada yang mau bertanggung jawab. Nah, itu salah satu contoh proyek besar dengan investasi KPBU. Ini risiko-risiko itu sangat besar sekali, ya, apalagi nilainya cukup signifikan, ya. Salah satu contohnya Hambalang itu ya. Itu gambaran-gambaran yang harus bisa dilakukan terhadap kondisi saat ini, ya. Ini bab-bab yang mengandung ya risiko yang terjadi
di dalam melaksanakan KPBU. Makanya yang saya soroti yaitu kajian risiko. Ya, analisis-analisis ini sangat dibutuhkan bagi Bapak Ibu sekalian di dalam mengembangkan proyek kerjasama KPBU. Ya. Kemudian bagaimana penjajakan minat pasar, ya, bagaimana menyusun dokumen pengadaan tanah, ya paling tidak kalau itu pengadaan tanah, cermat terhadap penyusunan dokumen pengadaan, cermat terhadap penetapan lokasi, cermat terhadap analisis dampak lingkungan, AMDAL-nya, kemudian kerangka AMDAL-nya, kemudian analisis dampak lingkungan, ANDAL-nya, kemudian ada dokumen rencana pengelolaan lingkungan, RKA, dan dokumen rencana pemantauan lingkungan. Itu nanti menjadi basic design di dalam menyusun dokumen pengadaan tanahnya. Nah, ini alur-alur mana dukungan pemerintah dari Kementerian Keuangan dan skema pengembalian investasi. Nah, ini ada skemanya sekarang. Ya, paling tidak layanan infrastruktur maupun lahan itu didukung oleh ya Badan Umum Pelayanan, bisa dari Kementerian Keuangan maupun sponsor ekuititas atau pemberi dana. Ya, paling tidak itu gambaran-gambaran yang perlu dicermati oleh Bapak Ibu sekalian. Makanya dukungan pemerintah itu ada yang namanya Project Development Facility, ada reformasi institusi pendukung, dan Facility Gap Fund. Ya, ini diatur di dalam persiapan maupun proses transaksinya, baru melakukan konstruksinya. Ya, jadi dukungan-dukungan ini sangat mempengaruhi terhadap persiapan, proses transaksi, dan pelaksanaan konstruksinya. Ya, mudah-mudahan ini gambaran-gambaran yang sangat penting bagi Bapak Ibu sekalian guna melaksanakan KPBU. Ya, kemudian perlu kecermatan lagi terhadap fasilitas penyiapan proyek. Ini sering sekali fasilitas ini disediakan oleh Kementerian Keuangan, tapi untuk membantu penyusunan kajian prastudi kelayakan. Ya, makanya di sini dasar hukumnya adalah dasar hukum Kementerian Keuangan. Itu gambarannya, paling tidak ini dukungan kelayakan, bagaimana tata kelola melaksanakan dukungan pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal. Ya, banyak sekali KPBU itu bisa dilaksanakan, tergantung dari proses bisnis pengajuan dukungan kelayakan. Ya, paling tidak ini skemanya, proses pencairan dana, transaksionalnya, ya, layak nggak dibayarkan di dalam melaksanakan KPBU. Kemudian ini sebagai gambaran, kalau Bapak Ibu sekalian melaksanakan jenis dukungan pemerintah. Di dalam hal ini jenis dukungannya bisa berbentuk proposal tadi. Ya, di mana skema pembayaran dana itu memang betul-betul dilakukan oleh penyedia infrastruktur. Itu ya gambarannya. Kemudian ini proses bisnis pinjaman infrastruktur. Paling tidak Anda cermat terhadap penjaminan infrastruktur. Terhadap apa? Dasar-dasar hukumnya. Karena di situ sudah dituangkan di dalam peraturan presiden. Ya. Makanya di sini bentuk-bentuknya paling tidak mulai dari awal yaitu keputusan pelaksanaan proyek KPBU. Nah, ini menjadikan dasar awal di dalam penyampaian screening ke pemerintah. Nah, ini gambaran-gambarannya. Kemudian ini paling tidak Bapak Ibu sekalian sebentar melaksanakan skema konvensional terhadap alternatifnya, ya paling tidak ini proyek-proyek
yang perlu dicermati kalau Bapak melakukan konvensional maupun KPBU. Ya, paling tidak ini waktu operasionalnya itu relatif datar dibandingkan kalau Bapak Ibu melakukan konvensional. Itu ya gambaran-gambaran yang perlu dicermati oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini adalah bagaimana melakukan skema antara ya APBU dengan user ya. Kemudian ini adalah skema manfaat ya, manfaat kalau Anda melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada pemerintah. Ya, ini struktur pembayarannya. Jadi perlu dicermati oleh Bapak Ibu sekalian, proyek KPBU itu kalau itu periode konstruksi itu bisa dilakukan mulai pada tahun ketiga sampai periode operasionalnya 15 tahun. Kemudian ya makanya ini skema-skema ini sangat diperlukan kalau sumber dana APBN itu tidak mencukupi untuk membangun infrastruktur yang ada. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan skema ini menjadikan dasar Bapak Ibu sekalian melaksanakan KPBU. Ya, ini kalau Bapak melakukan prakarsa terhadap badan usaha yang namanya unsolicited, ya, paling tidak ini bisa dilakukan asalkan Bapak Ibu sekalian mampu memahami KPBU atas prakarsa badan usaha. Ya, ini skemanya. Ya, skema ini sangat dibutuhkan bagi Bapak Ibu sekalian kalau prakarsa KPBU itu dari badan usaha. Ya, paling tidak mendapatkan nilai tambah ya sebesar 10% dari prakarsa KPBU. Ya, mungkin ini tugas dan tanggung jawabnya di mana harus didahului dengan perjanjian KPBU dulu. Ya, ini tata cara pelaksanaan ini khususnya ini jalan tol ya. Ini kebanyakan sekarang jalan tol itu dilaksanakan melalui KPBU. Ya, mungkin itu yang perlu saya sampaikan di dalam rangka melaksanakan perencanaan KPBU dan tata kelola pembayaran dari hasil identifikasi tadi. Baik, Mbak Neno atau Mbak Upi, saya kembalikan. Mungkin banyak ada pertanyaan yang perlu kita diskusikan. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Nggak apa-apa, langsung nggak apa-apa. Kalau melalui Slido silakan. Slido ya. Slido-nya kosong, Pak. Kosong. Ya, mungkin mau bertanya langsung Bu Yayu, Pak Silakan. Riko, Pak Arif, Pak Najib, Pak Nurul Huda, Bu Eni. Biasanya itu kebanyakan KPBU itu dilakukan oleh PDAM ya. Benar nggak Pak Riko? Pak Riko bisa mendengar suara saya? Iya bisa, Pak. Ya, silakan Pak Riko mungkin punya pengalaman melaksanakan KPBU dengan pemerintah mana? Nah, ini. Nah ini, saya dari tadi juga apa namanya sedikit bingung, Pak. Saya menggambarkan kalau KPBU kalau di PDAM itu dengan siapa contohnya gitu. Ya, dalam arti begini, Pak. Bapak kan punya dana. Dalam arti sumber dananya dari investasi, kan? Kalau PDAM itu untuk memberikan investasi itu perlu kerjasama dengan pihak swasta. Itu bisa dilakukan dengan KPBU. Asalkan, ya, pihak swasta itu unconsolidated, itu harus melakukan proposalnya, Pak. Bagaimana pembagian ya profitnya nantinya, bisnis to bisnis jadinya.
Nah, itu perlu dilakukan oleh PDAM karena PDAM itu di bawah di dalam pelaksanaannya itu ada naungan di pemerintah kabupaten atau pemerintah kota kan, Pak. Iya. Nah, itu Bapak bisa melakukan kerjasama KPBU dengan pihak swasta, Pak. Berarti Bapak semi pemerintahan kan, Dari Pak? pemerintah. Karena mungkin sumber dananya yang ada di PDAM itu bukan seluruhnya dari pemerintah kota atau pemerintah kabupaten. Itu ya Pak Rio. Ya, iya, Pak. Jadi bisa dilakukan Pak, asalkan Bapak Ibu sekalian kalau itu memang betul-betul ada manfaatnya bagi masyarakat sekitarnya, itu bisa dilakukan dengan investasi pihak swasta Pak. Tapi harus didahului kerjasama dulu Pak. Nah itu gambaran-gambaran yang bisa dilakukan oleh Bapak sebagai unit organisasi yang ada di pemerintah daerah. Apa misal Nah, kami kerjasama dengan developer perumahan itu apa juga termasuk KPBU? iya, asalkan proyek perumahan itu mengajukan proposal terlebih dahulu, Pak, kepada pihak pengguna. Ya, paling tidak itu. Kan itu aset yang ada di perumahan itu ada kan dulunya aset pemerintah kota atau kabupaten kan, Pak. Lahannya itu. Misal di kecamatan A ada tanah yang belum bisa dikelola, makanya investor itu akan mengelolanya. Itu bisa dilakukan, Pak. Ya, oke, Pak. Ya, Ya. baik, Mbak Upi, ada di slide Ada Mbak Ira? Kosong, Pak. kosong. Silakan mungkin Pak Najib. Silakan, Pak. Kalau Pak memang- Aryo tadi, Pak Aryo sudah aktif belum ya? Oh, Pak Najib, monggo silakan. silakan. Pak. Nah. Halo, terdengar Ya, Bu ya, silakan. Pak? Jelas Ah. Pak, Terdengar Silakan. tidak, Pak? jelas Pak, monggo dilanjut. Oke, Assalamualaikum, selamat siang. Saya Najib dari Waalaikumsalam. PDAM Jember, sama dengan Mas Riko Sulung tadi. Oke, satu divisi Pak kami, aset dan legal, Pak. Jadi meluruskan dari yang Pak Riko tadi, memang kita sudah melaksanakan sebenarnya dengan beberapa developer. Jadi ini sharing aja Pak ya. Jadi sudah, jadi developer prosedurnya mereka mengajukan proposal, kita survei terlebih dahulu, kita kaji untuk investasi ke depannya bagaimana, kemudian baru kita tuangkan dalam perjanjian kerjasama atau MOU, yang mana itu sharing finansialnya. Jadi sana biayanya di perpipaannya, jaringannya, nah di sini di bagian pemasangannya nantinya seperti itu Pak. Yang barunya sudah terjalin beberapa developer, cuman ada beberapa Pak dari PR kami mungkin apa ya, kasus ya, bukan kasus ya, sebenarnya peninggalan yang sebelum-sebelumnya. Jadi kami kan generasi yang baru Pak, ini Pak, generasi yang baru ya. Senior kami yang sudah pensiun itu meninggalkan yang belum selesai itu berita acara ataupun penyerahan aset atau fasum dari perumahan developer tersebut untuk kami kelola sebagai sumber bor. Nah, ini mungkin perlu kami susun kembali untuk mengawali lagi gitu Pak. Nah, mohon pencerahannya Bapak mungkin bisa dikasih step by stepnya yang lebih baik seperti apa. Oke. Baik, terima kasih Pak Najib. Yang perlu dicermati ya Pak, pada saat Bapak ya peninggalan yang kemarin, ada nggak nota kesepahamannya Pak? Itu yang harus Bapak cari terlebih dahulu. Kalau itu ada, paling tidak Bapak Ibu melakukan pembaruan nota kesepahaman. Supaya apa? Apa yang sudah dikerjakan, mana yang sudah diinvestasikan, itu memang betul-betul sudah dikelola oleh developer, Pak.
Tapi Bapak harus cermat, nota kesepahamannya serinci apa nantinya. Nah, itu yang harus Bapak cari nantinya dulu. Baru dilakukan nota kesepahaman yang baru, Pak. Makanya pihak developer itu harus mengajukan proposal lagi nantinya, Pak. Dasar dari nota kesepahaman yang lama, Pak. Mungkin itu, Pak, untuk menjadikan win-win solusi nantinya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Mungkin nanti bisa kami awali lagi untuk sharing terhadap developer tersebut untuk bisa membuka dokumen yang terdahulu, Bapak. Terima kasih Bapak informasinya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak Najib. Baik, Pak Arif ada tambahan nggak nih? Mumpung semua sudah nih, saya colek juga deh biar adil ya Pak ya. Silakan Pak Arif. Ya, siang Ibu, siang Pak Tamrin. Ya, siang juga Pak Arif. Saya ketemu Pak Tamrin di PBJ level 1, Pak. Oh, itu. Di mana, Pak? Yang di Haris Malang, Pak. Oh, Haris Malang, ya, ya. Iya, Pak. Sebenarnya kalau PDAM sendiri itu ada beberapa ini ya, Pak. Kalau saya sekedar sharing aja, Pak. Saya ada beberapa kasus juga sama beberapa dilema karena ketika kita kerjasama dengan pemerintah yang seharusnya mereka bisa memfasilitasi seperti misalkan kita butuh lahan ini Pak. Dan kebetulan lahan itu memang sudah dikuasai sama Pemkab sendiri. Tapi kenyataannya ketika kita mau membangun unit produksi di sana, ada dari warga yang menolak. Nah, itu juga KBBU yang seharusnya bisa berjalan lancar akhirnya tersendat. Seperti itu sih Pak. Kurangnya sebenarnya bukan kurang dukungan sih Pak, karena kurangnya dari masyarakat sendiri. Entah itu mereka punya punya pengertian kalau ada sumur bor, nanti sumur mereka jadi kering seperti itu. Itu terjadi Pak, di Jember terjadi seperti itu. Padahal pemerintah daerah, provinsi juga ISDM sudah turun pun masih tetap warga masih belum bersedia di wilayahnya itu ditempati digunakan untuk unit produksi kami seperti itu. Dan juga beberapa kali juga saya melihat ketika itu B2B ya Pak, atau itu B2B atau KBPU ya Pak, yang seperti spam regional unggulan. Oke. Ada beberapa PDM juga yang mereka belum bisa memanfaatkan secara maksimal karena keterbatasan dana dari PDM sendiri Pak. Seperti itu. Karena kan gampangnya spek yang dari unggulan misalkan tinggi, sedangkan kita untuk menyesuaikan ke sana itu yang perlu dana juga. Itu sih Pak dari Oke, saya. Pak. Baik, terima kasih Pak Arif. Sama Pak. Sangat penting itu kalau Bapak melakukan ya KPBU, paling tidak dua alternatif itu, unconsolidated atau solicited. Nah, itu kalau unconsolidated berarti ada pihak swasta yang masuk gitu loh Pak. Dalam hal dia sudah melakukan pengembangan proposal atau tidak. Nah, itu yang perlu disikapi kalau Bapak melakukan melalui ya umbulan ya Pak ya. Dengan kondisi yang saat ini memang betul-betul efisiensi terhadap biaya-biaya yang bersumber dari dana APBN maupun APBD. Kemudian masalah lahan Pak, hati-hati ya Pak ya. Karena itu biarpun itu milik pemerintah daerah, perlu kecermatan Pak, status tanahnya. Status lahannya itu, apakah itu status lahan warisan ataukah status lahan yang memang betul-betul mempunyai legalitas hukumnya. Pemerintah daerah punya enggak legalitas hukum dari tanah tersebut. Nah, itu yang perlu dicermati pada saat melaksanakan studi kelayakan, Pak. Kalau itu memang betul-betul milik pemerintah, paling tidak Bapak sudah punya petunjuk bahwa itu ada legalitas hukumnya. Tinggal Bapak melakukan sosialisasi terhadap masyarakat setempat. Nah, itu. Ya, paling tidak itu gambaran-gambaran kalau Bapak akan melakukan KPBU, Pak. Sosialisasi, Pak, yang banyak. Dampaknya bagaimana, kemudian manfaatnya nanti bagaimana, itu harus disosialisasikan, Pak. Karena apa?
sering sekali masyarakat awam itu jarang ya Pak ya memahami tentang skema KPBU Pak. Makanya Bapak harus banyak sosialisasi. Karena apa? Manfaat, outputnya adalah manfaat Pak. Ya, mungkin itu Pak Arief yang bisa saya sampaikan. Ya Mudah-mudahan Pak, bisa terima kasih. diimplementasikan Iya, di Kabupaten Jember Pak. ya Pak. Terima kasih Pak Arif. Kita lanjut ke Bu Yayu. Bu Yayu mungkin ada yang mau ditambahkan, Bu Yayu monggo. Mau didiskusikan atau sharing monggo Bu. Nggak apa-apa Bu, sambil makan kok Bu. Kita juga sambil makan kok Bu. Oh enggak? Pak Aus ini sambil minum juga boleh loh. Pak. Iya itu. Tahu aja Mbak kalau saya Loh, saya juga makan soalnya Bu. Saya biar gak kunyah-kunyah sendiri Bu. Bu Yayu ini ngobrol Iya. santai aja Bu, nggak usah serius Eh, Bu. oh iyalah santai lah Pak. Saya juga senang kalau santai Pak. Jadi eh, sebenarnya masih kami itu kalau KPBU masih hal yang baru Pak. Kami memang belum pernah ada dan eh, apa ya? Dan baru kali ini rencananya mau ada karena itu juga bagian dari visi misi Bapak Bupati kami untuk PJU ini karena kan visi misinya kan Jalan Padang gitu ya. Jadi Iya. memang sepertinya akan direalisasikan dengan melalui mekanisme KPBU ini. Eh, kemudian Pak, mungkin ada masukan atau apa ya untuk kami, apa yang harus kami lakukan Pak ketika nanti kami sudah mulai diberi tugas untuk yang mengevaluasi, mungkin secara normatif iya kalau seperti mengevaluasi kayak tender gitu, nggih. Mungkin ada Pak, ada yang ada bagian-bagian yang berbeda dengan pada saat tender pada umumnya untuk yang khususnya untuk kami sebagai Pokja, Pak. Terima Ya. kasih. Jadi gini, Ibu, yang sangat penting di dalam melaksanakan KBBU pada saat melakukan proses yaitu dokumen studi kelayakan, Bu. Itu harus ada dulu, ya. Karena sebagai acuan dokumen studi kelayakan untuk menentukan, Bu, apakah ini layak di dalam melaksanakan KBBU atau tidak. Karena ada dua KBBU, cara KBBU yaitu melalui ya pemerintah dan melalui badan usaha. Jadi studi Izin, Pak. kelayakan ini memang Izin, betul-betul Bapak. sangat diperlukan. Oh, nggih, mohon maaf, izin. Studi kelayakan layak atau tidak itu eh, bukan bukan dari kami, nggih, karena itu kan sebetulnya kan secara skema besarnya itu kan bukan bukan pengadaan ya, Ya, Bapak ya. jadi makanya tadi KPBU itu kan terbagi dari dua, Bu. Dari Iya, pemerintah sendiri ataukah dari pihak swasta. betul. Nah, studi kelayakannya itu dari pemerintah atau dari swasta dulu. Nah, Oh itu. ya, dari kalau Kalau kami itu dari dari pemerintah. swasta, itu harus dilakukan penilaian proposal dulu, Bu. Nah, itu, Bu. Oke, Gitu. ya. Nah, itu baru layak tidaknya memakai KPBU atau tidak. Nah, prosesnya hampir sama kalau Ibu melakukan apa? Evaluasi. Evaluasinya. Mungkin itu, Bu. Oh, Sering. baik, ya, ya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yayu. Pak Usni sementara masih belum ada tambahan. Nah, Jadi sudah. kalau memang sudah tidak ada yang mau ditanyakan oleh Bapak Ibu, boleh kita cukupkan Pak. Monggo bisa diberi kalimat penutupnya Pak. Baik, terima kasih Mbak Neno. Yang sangat penting di dalam melaksanakan KPBU yaitu dasar hukumnya. Dalam arti kalau itu dari pihak swasta, paling tidak proposalnya. Jadi dokumen studi kelayakan itu yang penting sekali di dalam rangka menyusun dokumen-dokumen berikutnya di dalam melaksanakan KPBU. Itulah yang menjadikan dasar, mudah-mudahan dengan dua prinsip dasar melaksanakan KPBU dan satu lagi yaitu perencanaan melalui KPBU. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan
apa yang saya sampaikan pada sore hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian di dalam menjalankan proses KPBU-nya. Mungkin itu, terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sukses bagi Bapak Ibu sekalian di dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Amin. Amin. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Husni atas Matur ilmu nuwun. yang disampaikan. Mudah-mudahan menjadi ladang pahala dan amal jariah dan kita semua bisa menerapkan atas ilmu yang disampaikan. Baik Bapak Ibu, untuk kelas sudah selesai. Mohon tidak meninggalkan ruang grup WA terlebih dahulu karena nanti akan ada sertifikat dan rekaman kelas daring yang akan kami kirimkan. Jadi mohon tidak meninggalkan terlebih dahulu. Kita tutup kembali dengan memfoto bersama. Terima kasih Pak Husni, terima kasih Bapak Ibu. Semoga dimudahkan dan dilancarkan untuk kegiatan Bapak Ibu. Dengan demikian kelas kami cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.